selamat berjumpa kembali dengan saya Fikar Judika Murni Sitorus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan epistel Minggu 12 setelah Trinitatis 18 Agustus 2024, diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai ayat 58. Untuk kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sanjung Engkau ya Allah Bapa Raja di atas segala raja. Pada saat ini kami bersyukur atas lawatan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Bapa di sorga, saat ini kami merindukan Engkau berfirman, maka berfirmanlah untuk meneguhkan iman kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan lihat Yohanes 6 ayat 51 sampai ayat 58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang terkasih dalam nama Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Dia menjadikan kita hidup untuk selama-lamanya. Itu menjadi sebuah anugerah terbesar yang kita miliki dan pegangan terindah yang akan kita pegang untuk pengharapan hidup kita. Ada satu lagu berkata, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, our fear is gone. Because I know he holds the future and live his word, the living chart. Because he lives. Karena dia hidup, saya dapat menghadapi hari esok. Karena dia hidup, semua ketakutan lenyap. Karena aku tahu dia memegang masa depan. Dan hidup menjadi berharga untuk dijalani hanya karena dia hidup. Sungguh begitu manis lagu ini mengingatkan kita bahwa kita menerima hadiah yang istimewa dari Tuhan. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus menjadi bagian kita, menjadi milik kita, kita dipersatukan, kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita punya Tuhan yang hidup, yang mengangkat kita dari jurang kematian, yang membebaskan kita dari lembah jurang maut. Jadi kita tidak punya Tuhan yang mati, tapi kita punya Tuhan yang mengalahkan maut dan yang memberi kita hidup kekal untuk selama-lamanya. He is Jesus, Yesus namanya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan sekarang yang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita menerima kasih karunia yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya, tapi Dia menarik kita untuk dipindahkan kepada kerajaan anaknya dalam Kolose 1 ayat 13. Tidak ada satupun kita yang layak, tapi karena belas kasihan, karena kasih Tuhan, kita dipersatukan yang mau menyatu dengan Dia, yaitu Yesus, Dia sendiri yang berkorban untuk kita. Dalam nats ini berkata bahwa Yesus adalah roti hidup. Kalau dalam khotbah akhir-akhir ini kita sering disuguhkan dengan khotbah ini ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dan banyak di antara mereka juga yang mengingat ini, orang banyak itu, sehingga mereka mencari Yesus kemanapun mereka ingin temukan Yesus. Ya, mereka antusias untuk ingin bersama-sama dengan Yesus, tapi tujuan mereka tidak untuk mengenal, tidak untuk mempercayai Yesus, tidak untuk memiliki Yesus, tapi hanya untuk soal makanan. Jadi makanan untuk hidup ini, hidup jasmani yang sementara. Nah, itu memang roti adalah lambang kehidupan. Roti itu adalah makanan pokok yang mungkin saat ini bisa kita kenal dengan nasi. Ketika kita tidak makan nasi, kita mungkin akan kelaparan. Dan pada waktu itu mereka tahu roti itu adalah kehidupan. Jadi mereka kesusahan untuk mendapatkan itu, dan mereka temukan itu di dalam Yesus. Sehingga mereka mencari Yesus adalah karena kebutuhan hidup, karena kebutuhan pokok. Tapi Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih berharga daripada itu, yaitu kebutuhan rohani, kehidupan yang kekal. Jadi orang banyak itu diperingatkan oleh Yesus tentang itu, tentang roti. Bagaimana mereka mengikut Yesus bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani saja. Dan ketika kita mau percaya, believe Jesus, Dia dapat menyediakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dari hanya sekedar roti yang akan dapat binasa, Dia bisa sediakan lebih daripada itu. Itu yang Yesus maksud. Dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia semuanya. Nah, ketika Yesus berkata demikian, orang-orang Yahudi yang ada di sana mereka berbeda pendapat. Kontroversi terjadi di antara mereka. Ada yang berkata, bagaimana mungkin Ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Tentu ketika kita bertolak dari cara pandang kita, cara berpikir kita untuk memahami firman Tuhan, kita tidak akan mampu. Dan orang-orang Yahudi di sana menggunakan pikiran mereka, menggunakan daya tangkap mereka ketika menangkap perkataan daripada Yesus. Jadi mereka salah kaprah, mereka salah pengertian daripada perkataan Yesus itu. Jadi mereka merasa najis karena menurut adat istiadat mereka bagaimana mungkin ya. Dan kalau kita pun bagaimana mungkin dapat makan daging manusia. Jadi itu menjadi kontroversi di antara mereka. Tapi ketika kita memahami cara pandang kita dengan iman, kita akan temukan pemahaman, pengertian akan firman Tuhan. Begitu juga ketika memahami firman Tuhan, ada banyak di antara kita mungkin akan sering jengkel, sering kesal, sering tidak suka akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ketika firman itu kelihatannya tajam untuk mendorong kita kepada perubahan, kepada keselamatan, kita sering sekali tidak terima karena kita menggunakan cara pandang kita berpikir bukan dengan kacamatanya Tuhan.
Nah, jadi kita harus pakai iman untuk memahami firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Pada waktu ini, dalam nas ini orang banyak itu tidak terima akan perkataan Yesus. Maka di ayat 53 tetap Yesus berkata, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tentu ini menjadi kelihatannya keras dalam pemahaman mereka, dalam pikiran mereka, karena bagaimana mungkin kita bisa makan daging manusia, apalagi najis sekali dalam adat istiadat orang Yahudi untuk minum darah. Dan Yesus berkata di sini, minum darahku. Nah, itu membuat mereka salah pemikiran, salah pendapat, salah pemahaman akan perkataan Yesus. Kita juga sebagai manusia lemah sering sekali memiliki pandangan yang salah akan firman Tuhan. Ketika hamba Tuhan mengkritik mungkin, ketika hamba Tuhan mungkin langsung menegur kita, menasihati kita dengan firman Tuhan, sering sekali kita tidak terima karena kita pakai pemahaman kita, tidak memakai pemahaman Tuhan untuk menasihatkan kita, memperingati kita. Nah, di sini mereka salah paham, mereka salah kaprah. Jadi mungkin menurut mereka secara langsung ya untuk makan darah Yesus, sementara tidak itu. Tapi yang Yesus maksud adalah kita menjadi bagian daripada tubuh dan darah Kristus. Kita melekat, kita menyatu di dalamnya. Kita satu di dalam Yesus gitu. Jadi kita menerima penebusan itu, kita mengakui bahwa darah Yesus tercurah untuk setiap kita dan kita diselamatkan oleh itu. Kita tidak lagi dalam lembah maut, kita tidak lagi dalam lembah kematian untuk selama-lamanya, tapi kita hidup karena Yesus telah mengalahkan maut untuk kita dengan darahnya yang tertumpah untuk setiap kita yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ayat 7, Yesus berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Di sini Yesus berkata bahwa sama seperti Bapa yang hidup. Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Artinya sama seperti aku satu dengan Bapa, kamu juga harus menyatu dengan aku, begitu. Kita harus satu dengan Yesus, maka kita akan dihidupkan oleh Bapa, oleh Yesus. Kita akan menyatu kepada Bapa, kita akan menyatu kepada Yesus, kita akan diperdamaikan, dipersatukan dengan Bapa. Dan di sini Yesus berkata dalam ayat 58, inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu. Artinya ketika orang banyak itu berkata, tunjukkan kepada kami tanda apa yang dapat engkau berbuat. Nenek moyang kami telah memberikan kami makan dari sorga. Artinya Musa memberikan mereka makan dari sorga. Nenek moyang mereka diberi makan roti dari sorga. Yesus berkata bahwa bukan Musa yang memberikan mereka roti dari sorga, tapi Allah yang memberi mereka roti. Tapi roti yang mereka makan, yaitu makanan pokok itu dapat binasa. Itu tidak akan dapat selamanya.
Tapi roti hidup yang adalah Yesus itu tidak akan dapat binasa. Kehidupan rohani, tidak hanya sekedar kehidupan jasmani. Meskipun ketika kita sudah dapat kehidupan rohani, maka kehidupan jasmani dapat disediakan untuk setiap kita yang benar-benar yakin kepada Tuhan. Kadangkala kita terlalu takut akan kehidupan jasmani dan kita kehilangan yang lebih berharga, yaitu kehidupan rohani, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi perlu untuk kita tahu bahwa ketika kita sudah memiliki Dia, ketika kita memiliki Yesus yang sudah benar-benar sumbernya, roti hidup, barang siapa yang makan roti hidup, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dia sendiri roti hidup, apalagi roti yang sementara. Apakah dia tidak mampu sediakan? Tentu dapat disediakan. Jadi kita harus benar-benar taruh semua hidup kita kepada Yesus. Dia mampu sediakan lebih daripada yang kita pikirkan ketika kita mau terlibat di dalamnya, menyatu dengan Dia. Jadi ketika memahami firman itu, ketika memahami perkataan Yesus itu, kita tidak bisa memahaminya dengan cara kita berpikir, dengan cara pandang kita, dengan kacamata kita, karena kita adalah manusia lemah dan bodoh. Tapi ketika kita punya iman, ketika kita punya Yesus, kita akan memahami firman itu dengan cara pandang Tuhan, dan kita akan diberi pengertian untuk itu. Kita akan diberikan pengertian akan firman Tuhan. Jadi tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan tetaplah jadikan Yesus terlibat dalam hidup kita, karena Yesus adalah pegangan hidup kita, dan Yesus satu-satunya jalan bagi kita untuk kita menerima hidup kekal selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi yang telah menyuguhkan firman-Mu untuk kami dapat menikmati